Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Putri Ramadhani dengan NIM 190510114, Vika Yuniar Manurung dengan NIM 190510119, dan Rika Alisya dengan NIM 190510025. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode simplex. Metode simplex digunakan apabila metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear program atau program linear yang memiliki variabel keputusannya cukup besar atau lebih dari 2 variabel. Maka, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan metode simplex. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan saat menggunakan metode simplex. Yang pertama, nilai kanan atau NK atau RHS fungsi tujuan harus 0, atau nilai kanannya dari fungsi tujuan tersebut harus 0. Yang kedua, nilai kanan atau RHS fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil atau sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga dengan variabel dasar. Nah, yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar atau sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil atau sama dengan cara mengkalikannya dengan -1. Kemudian diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Nah, kemudian karena RHS-nya negatif, kita kalikan dengan -1 dan ditambahkan artificial variable atau M. Yang terakhir, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah dengan artificial variable atau M. Formulasi fungsi tujuan dan fungsi kendala permasalahan linear programming atau program linear. Yang pertama, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Yang kedua, batasan atau constraint. Batasan yang pertama yaitu 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8. Batasan kedua, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15. Batasan ketiga, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Konversi bentuk pertidaksamaan dalam fungsi kendala menjadi bentuk standar. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengkonversi bentuk pertidaksamaan dalam fungsi kendala menjadi bentuk standar. Yang pertama, ada 3 bentuk fungsi kendala, yaitu lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan sama dengan. Yang kedua, konversi fungsi kendala bertanda lebih kecil atau sama dengan menjadi bentuk standar, dilakukan dengan menambahkan slack variabel pada fungsi kendala tersebut. Yang ketiga, slack variabel mempresentasikan sumber daya yang menganggur pada suatu fungsi kendala. Yang keempat, penambahan slack variabel dimaksudkan agar pada fungsi kendala tersebut diperoleh solusi visible awal atau initial visible solution dengan titik origin pada metode grafik. Nah, di sini saya Rika Alisa sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan langkah-langkah linear programming metode simplex. Di mana langkah-langkah metode simplex itu? Yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan batasan, di mana fungsi tujuan dan batasan fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0, diubah menjadi persamaan. Nah, fungsi batasannya itu diubah menjadi kesamaan dan di slack variabel. Yang pertama itu 2x1 kurang dari 8 sama dengan 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Yang kedua itu 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 tambah 4x4 sama dengan 15. Yang ketiga itu 6x1 tambah 5x2 kurang dari 30 menjadi 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Dan slack variabel itu apa?
Select variabel itu adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Selanjutnya yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu apa? Fungsi tujuan itu memaksimumkan persamaan-persamaan di atas menjadi Z dikurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0 dengan persamaan tersebut. Nah, fungsi batasannya itu 2x1 tambah x3 sama dengan 8, 3x2 tambah x4 sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Yang kedua itu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Beberapa istilah dalam metode simplex itu ada, yang pertama itu NK. NK itu apa? NK itu adalah nilai kanan atau persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Nah, yang kedua itu ada variabel dasar, di mana variabel dasar ini yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 tambah x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1 sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasar x3, x4, dan x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Nah, fungsi kendalanya itu tadi Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Yang pertama tadi itu 2x1 kurang dari 8 menjadi 2x1 tambah x3 sama dengan 8, dan 3x2 kurang dari 15 sama dengan menjadi 3x2 tambah x4 sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 tambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Yang pertama itu ada tabel simplex yang pertama, bisa dilihat dan dijelaskan di dalamnya itu. Kita substitusikan aja dengan persamaan-persamaan yang tadi. Nah, langkah ketiga itu yaitu memilih kolom kunci, di mana kolom kunci ini adalah dasar untuk mengubah tabel simplex, di mana pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada garis persamaan tujuan min 5 diberikan tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut. Yang kedua itu pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Kita lihat. Nah, kolom kuncinya itu adalah min 5 dan 035. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Sedangkan di tabel di atas itu masih ada, yaitu min 5. Nah, langkah keempat itu kita harus mencari baris kuncinya, yaitu dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks setiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK, nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nah, indeks itu apa? Indeks itu nilai kolom atau nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks 8 dan seterusnya. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil, itu adalah nilai kolom. Dalam hal ini batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Kenapa? Karena batasan kedua itu adalah indeks positif dengan angka yang paling kecil dari yang lainnya. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Nah, langkah kelima itu mengubah nilai baris kunci, di mana nilai baris kunci ini diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Kalau kita tadi dapat angka kuncinya 3, berarti nilai barisnya itu semuanya dibagi dengan 3.
Gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Yang ketiga itu ada cara mengubah nilai baris kunci. Bisa kita lihat di tabel, baris kuncinya itu adalah min 5 dan nilai barisnya itu 0, 3, dan 5, di mana indeks keterangannya itu 8 per 0 sama dengan 8, tak hingga 15 per 3 sama dengan 5, 30 per 5 sama dengan 6. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa baris kuncinya itu yang bernilai yang indeksnya itu bernilai paling kecil, yaitu 15 per 3 sama dengan 15, di mana barisnya itu 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15 yang tidak terdapat nilai minusnya lagi. Berarti dia sudah optimasi, dan baris kuncinya itu adalah 3. Selanjutnya, semua nilai barisnya itu dibagikan dengan nilai kuncinya tadi, yaitu 3, dan hasilnya bisa kita lihat pada PPT-nya. Selain itu, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, yaitu rumusnya baris baru baris sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci, di mana kita bisa lihat pada tabel baris lamanya itu yang paling atas dan koefisien pada kolom kuncinya itu yang bernilai negatif yang paling kiri, dan nilai baru baris kuncinya itu yang di sebelah kanan yang tidak ada bernilai negatif. Dan barisan kedua kita bisa lihat juga, dan barisan keempat juga bisa kita lihat. Tabel pertama dari nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Bisa kita lihat tabel yang di atas itu adalah nilai lamanya dan tabel yang di bawah itu merupakan nilai barunya. Kita bisa melihat perubahan-perubahan tersebut. Langkah ketujuh, melanjutkan perbaikan, yaitu ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya, yaitu perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Bisa kita lihat masih ada yang bernilai negatif, yaitu min 3, di mana indeksnya itu 8 per 2 sama dengan 4, 5 per 6 itu adalah hasil minimumnya, dan nilai kuncinya itu terdapat 6, di mana baris kuncinya itu semua kita bagikan dengan nilai kuncinya yaitu 6. Bisa kita lihat pada tabel hasilnya 6 per 6, 0 per 6 bisa dilihat, dan nilai barunya itu adalah min 3, 1, 0, 0, min 5 per 8, 1 per 6, 5 per 6 yang bernilai negatif. Dan baris kedua itu 1, 0, 0, min 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6 yang bernilai negatif. Baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom kuncinya itu 0, jadi dia adalah baris optimal. Nah, tabel simplex finalnya itu bagaimana? Ini dia, bisa berarti baris pertama tidak lagi yang baris pertama itu tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final kita bisa tarik kesimpulan bahwa X1 nya itu adalah 5 per 6 dan X2 nya itu 5 dan Z maksimumnya itu 27 1 per 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Ramadhani. Terima kasih. Nah, baik, kita di sini masuk ke fungsi tujuan, yaitu minimisasi. Nah, soal minimisasi harus kita ubah menjadi maksimisasi dengan cara kita mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Nah, contohnya itu minimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan fungsi batasan yang pertama itu 2x1 sama dengan 8, yang kedua itu 3x2 lebih kecil dari sama dengan 15, yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari sama dengan 30. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu pertama tadi kan fungsi batasannya itu 2x1 ditambah x3 sama dengan 8.
adalah variabelnya ya, yang di atas itu tadi. Nah, di bawahnya itu di baris kedua ada 2, 0, 1, 0, 0, 8. Baris ketiga ada 6, 5, 0, 0, negatif 1, 1, dan 30. Nah, kita kurangkan itu menjadi, di kolom pertama hasilnya menjadi min 8M ditambah 3, kolom kedua min 5M ditambah 5, kolom ketiga hasilnya 0, kolom keempat 0, kolom kelima 1, dan kolom keenam 5, dan hasilnya menjadi 38M. Selanjutnya itu ada variabel. Nah, untuk variabel yang di kolom itu ada Z, X3, X4, dan X6. Untuk yang di baris ada Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, ada NK atau nilai kanan, dan ada indeks. Nah, jadi hasil dari Z untuk kolom yang kedua itu hasilnya atau fungsi tujuannya yaitu min 1, untuk X3 hasilnya 0, untuk X4 hasilnya 0, untuk X6 hasilnya 0. Nah, dari X1 untuk di kolom kedua itu hasilnya min 8M tambah 3, terus hasilnya untuk X3 itu hasilnya 2, untuk X4 hasilnya 0, untuk X6 hasilnya 6. Selanjutnya di kolom keempat yaitu X2 itu hasilnya min 5M tambah 5, kemudian 0, kemudian 3, kemudian min 5. Untuk di kolom kelima itu X3 itu hasilnya 0, 1, 0, 0. Untuk kolom ke-6 itu ada X4, dia hasilnya 0, 0, 1, dan 0. Untuk X5 hasilnya adalah 0, 0, 0, min 1. Untuk X6 0, 0, 0, 1. Nilai kanannya yaitu untuk Z didapat min 38M, untuk X3 didapat 8, untuk X4 didapat 15, untuk X6 kita dapat 30. Nah, indeksnya itu untuk X3 4, untuk X6 itu 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi tujuan. Z X di kolom pertama itu ada Z, X1, X4, dan X6. Nah, untuk Z-nya itu ada apa aja? Min 1, 3, min 5M tambah 5, 4M dikurang 3/2, 0M, 0, min 6M kurang 12. Selanjutnya kita dapat X1-nya itu ada 0, 1, 0, setengah, 0, 0, 0, dan 4. Nah, untuk X4-nya itu ada 0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 15, dan nilai indeksnya itu menjadi 5. Nah, untuk X6 kita punya 0, 0, 5, min 3, 0, min 1, 1, dan 6. Nah, indeksnya itu 6/5. Selanjutnya di tabel yang ketiga itu ada hasilnya. Di sini kita punya Z, X1, X4, dan X2. Terus min 1, Z-nya itu min 1, 0, 0, M ditambah 3/2, 0, 1, M ditambah 1, min 18. Nah, untuk X1-nya itu baris X1-nya itu 0, 1, 0, setengah, 0, 0, 0, dan 4. Nah, untuk baris X4 0, 0, 1, 9/5, 1, 3/5, 3/5, dan 5, 2/5. Untuk baris X2-nya itu 0, 0, 1, min 3/5,
bisa lihat hasilnya itu di tabel paling akhir yang tulisannya bold. Z-nya itu hasilnya min 18, X1-nya 4, dan X2-nya 6/5. Nah, jadi dapat kita simpulkan itu Z-nya kan tadi min Z sama dengan min 18. Jadi bisa kita rubah dengan sama-sama kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya itu Z sama dengan 18. Nah, penyelesaian optimalnya itu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6/5, dan Z minimumnya itu, minimisasinya atau minimumnya itu adalah 18. Baik, itu saja hasil pemaparan dari kami tentang metode simplex. Di sana sini masih banyak sekali kekurangan, maka untuk itu kami mengucapkan maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.